Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Sabtu tanggal 18 November 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Batak dikatakan, husuru dohamu songon biru-biru, tutonga-tongani akkababiat. Dibaheni, patas mahamu marroha songon uluk, huhut lidang rohamuna songon darapati. Demikian firman Tuhan. Yesus yang mengutus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau diutus ke tengah-tengah kawanan serigala? Apakah kita mau? Serigala adalah salah satu jenis binatang yang buas. Tentulah kalau kita disuruh ke kawanan serigala, kita pasti memberi 1001 alasan untuk menolaknya. Kenapa kita menolaknya? Karena kita sendiri tahu bahwa serigala adalah ancaman bagi nyawa kita. Kalau begitu, kenapa Yesus mengutus murid-muridnya ke tengah-tengah kawanan serigala? Perkataan Yesus dalam nas ini adalah gambaran pribadi, karakter, dan sifat manusia yang perlu diwaspadai para murid-muridnya untuk menjalankan misi pemberitaan tentang kerajaan surga. Yesus tahu akan banyak orang yang menolak, menantang, bahkan membenci mereka. Sehingga Yesus mengingatkan agar para murid mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengibaratkan kita seperti domba yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak mampu untuk melindungi diri kita sendiri dari kebuasan manusia yang membenci kita, yang menolak kita. Tetapi kita harus yakin bahwa Yesus akan terus mengembalakan domba-dombanya. Yesus akan selalu menjaga kita. Dengan kuasa Yesus, kita akan dimampukan untuk menghadapi kebuasan manusia yang terus-menerus menaburkan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati artinya Tuhan akan memberikan kepada kita roh hikmat, roh keberanian, roh yang pantang menyerah, dan kemampuan untuk menghadapi kebuasan serigala. Dengan roh Tuhan yang ada pada diri kita, maka kita akan dimampukan
untuk memberi pengaruh dengan pengaruh kebaikan dan menanamkan cinta kasih yang saling menopang dan mendukung, maka akan hadir suatu persekutuan yang indah, yang saling memperhatikan. Yesus mengutus para murid-muridnya hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kebaikan dan menghilangkan kekerasan, dan itulah yang disebut tulus seperti merpati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga mengutus kita untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan kerajaan surga. Dalam menjalankan tugas ini, kita juga akan menghadapi dan merasakan seperti yang dialami para murid Yesus. Dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, kita dapat melihat bahwa kejahatan masih bertumbuh. Sudah banyak yang korban akibat kebuasan manusia itu. Untuk itulah, Yesus mengutus kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberi pengaruh yang baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun. Hadirnya kebaikan akan melahirkan persekutuan yang penuh dengan cinta kasih. Sekalipun kita seperti domba di tengah-tengah serigala, kita tidak perlu takut. Kita tidak boleh cemas dan bimbang. Sang Gembala, yaitu Yesus, tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Ia selalu melihat kita, selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami terima saat ini. Sertai kami untuk menumbuhkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Sertai kami dalam segala aktivitas kami, dan berkatilah yang telah kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.